Kita angkat hati kita kepada Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak. Malam hari ini kami datang kembali dalam persekutuan ini, kami memohon Tuhan. Tolonglah kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biar ini waktu yang sangat indah dan sangat baik buat kami semua. Supaya kami belajar dengan maksud-maksud-Mu, dan kami pakai itu betul-betul Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jauhkan semua penggoda pencobaan dan biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, shalom, selamat malam buat kita semua. Om Pendeta Jeffrey Fatububu, shalom. Terima kasih banyak sudah bergabung. Di malam hari ini saudara-saudara, kembali kita akan belajar tentang hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Taurat, dan sudah di malam hari ini kita ada pada hukum yang kelima. Dan karena itu pembacaan hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Keluaran 20 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya ulangi. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara, dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Selamat malam, salam sehat. Jonathan, shalom. Ini pelajaran soal orang tua dan anak, jadi Jonathan mesti dengar ya. Tuhan memberkati. Baik, saudara-saudara semua, memulai khotbah tentang hukum yang kelima. Saya ingin memulai dengan bertanya begini, karena kita mungkin orang tua, tetapi sekaligus juga kita adalah anak-anak. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang kita kasihi, kalau kita ketemu orang tua kita hari ini, kira-kira apa yang ingin kita katakan kepada mereka? Kalau kita diberikan kesempatan satu kalimat saja buat mereka, kira-kira apa yang ingin kita sampaikan buat mereka? Coba kita pikirkan. Anggaplah kalau orang tua kita sudah meninggal dan Tuhan izinkan kita ketemu sedikit. Kita mau ngomong apa? Ataukah kalau kita anggap bahwa pertemuan kita hari ini adalah pertemuan terakhir dengan orang tua, kira-kira kita mau ngomong apa kepada orang tua? Coba saudara pikirkan sendiri. Coba ingat baik-baik. Bayangkanlah ketika kita bersama-sama dengan orang tua. Atau kepada orang-orang tua saya ingin mengatakan begini. Ayo orang tua, apa yang ingin kita katakan kepada anak-anak kita? Kadang-kadang kita jujur bahwa kita pendam betul-betul sesuatu tentang anak-anak kita. Kadang-kadang kita tidak mau mengatakan kepada mereka. Coba kita renungkan saja. Saudara-saudara, kenapa saya bawa kita mulai dengan itu? Karena seringkali kita terlambat menggunakan waktu. Orang tua masih ada, kita tidak menghormati mereka. Orang tua masih ada, justru kita merasa mereka itu penghalang niat-niat kita. Ketika mereka sudah tidak ada lagi, baru kita duduk dan kemudian kita berpikir, kita mohon ampun. Kadang-kadang kita merindukan supaya mereka bisa muncul kembali. Kadang-kadang kita menangisi mereka. Karena hal-hal di mana kita tidak mampu menggunakan waktu secara baik ketika orang tua ada. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan hukum ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yaitu satu hukum yang saya kira penting sekali karena kita tahu bahwa kita ada di dunia ini, kita betul-betul tergantung kepada orang tua. Kita lahir itu kan kita tidak tahu apa-apa. Tapi kalau orang tua membiarkan kita, mungkin kita mati. Hukum ini saudara-saudara berkenaan dengan hubungan kita dengan Allah. Kalau kita lihat hukum pertama sampai hukum keempat, berkenaan dengan hubungan kita dengan Allah dan penyerahan kita kepada wewenangnya. Di hukum kelima kita melihat bagaimana Tuhan menyerahkan kita kepada orang tua. Melalui mereka kita diberi kesempatan hidup.
Tuhan Allah tuh bekerja untuk saya, menciptakan saya. Tapi dia menggunakan orang tua supaya melalui mereka saya bisa hadir di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara, seberapa penting hal itu? Saudara-saudara, sebenarnya pengalaman hidup kita ini dalam perjalanan tiap-tiap waktu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan dari apa yang orang tua buat untuk itu. Mulai dari kita lahir, mengajar, melarang, menegur, menyuruh, dan lain-lain. Kenapa, saudara-saudara? Karena memang Tuhan mendelegasikan mereka supaya melalui mereka kita ada. Nah, saya mulai dari sini, saudara. Dalam perjanjian baru atau perjanjian lama menyatakan adanya berkat bagi orang yang menghormati orang tuanya. Ada berkat. Ya, bagi anak-anak yang menghormati orang tuanya. Dan adanya hukuman bagi mereka yang tidak menghormati orang tuanya. Berkat ada, hukum juga ada. Dalam masyarakat yang bebas seperti masyarakat kita sekarang ini, saudara, hampir-hampir tidak ada hukum lebih diperlukan secara praktis dari hukum ini. Banyak orang sudah bisa melepaskan diri dari orang tua. Rata-rata ketika anak-anak itu dia mulai dapat kerja, dia sudah menikah. Baik toh ketika dia memisahkan diri dari orang tua. Tapi pemisahan itu kemudian membuat sejumlah orang sudah tidak lagi menghargai orang tuanya. Ada anak-anak yang menyebut orang tuanya dengan kata-kata yang tidak hormat. Ada anak begitu. Saya baru nonton tadi malam satu video ketika ada satu anak dia pukul di orang tua di hadapan banyak orang. Dia pun bapak kandung yang dia pukul. Ada orang yang memberontak, anak-anak yang memberontak kepada orang tua. Memperlakukan orang tua secara kurang ajar. Ada itu. Sama saja mengundang sebenarnya bencana dalam hidup kita. Kenapa? Karena sesungguhnya kita harus berterima kasih. Bukan kita membuat mereka jadi tidak baik. Orang yang tidak menghormati orang tua tidak akan menghormati siapapun di atas muka bumi ini. Saudara, orang yang tidak menghormati orang tua, dia tidak akan pernah menghormati siapapun di dunia ini. Kenapa? Kok orang tua yang melahirkan dia, yang bawa dia, sebenarnya waktu dilahirkan kan dia tidak tahu apa-apa itu. So bawa dia sampai hidup besar dan kemudian dia tidak menghormati orang tua. Itu orang tidak akan tidak akan menghargai, menghormati siapapun. Tidak akan. Saudara-saudara, hukum kelima ini, saudara, disertai dengan janji. Kalau kamu menghormati orang tua, maka lanjut umurmu di dunia ini. Tetapi walaupun dia berkata demikian, perlu kita lihat bahwa kalimat di belakangnya, supaya engkau lanjut umurmu itu bukan sebuah pendorong. Itu bukan sebuah pahala. Ayo kita rame-rame hormat orang tua supaya kita panjang umur. Jangan melihat pada apa yang kita dapat dulu kita hormat orang tua. Melainkan pernyataan itu adalah sebuah pernyataan yang tegas bahwa barang siapa hidup di bawah tata tertib hukum Allah, siapa yang mengikuti apa yang Tuhan Allah mau, termasuk menghormati orang tua, dengan sendirinya dia akan menikmati hidup. Dengan sendirinya dia hidup dengan sukacita. Hukum kelima ini menegaskan bahwa pada waktu masih kanak-kanak kita diajar bahwa orang tua bertanggung jawab atas kita. Iya, ada anak yang pukul orang tua. Kita sebut durhaka. Tapi kasihan dia sesungguhnya karena dia akan mengalami hal-hal yang tidak baik bagi dirinya. Orang tua bertanggung jawab atas kita. Sebagai orang dewasa kita diajar bertanggung jawab untuk anak-anak kita. Jadi dalam hormat itu, bertanggung jawab itu menjadi sebuah catatan. Tuhan Allah berkata bahwa sebagai orang Kristen kita bertanggung jawab atas orang tua kita juga. Saya membayangkan tanggung jawab kita atas orang tua ini jauh. Berdasarkan apa ya? Kita merasa kita sudah perhatikan orang tua padahal sesungguhnya kita tidak perhatikan.
Hei, kenapa kamu tidak hormati orang tua? Hei, kenapa kamu tidak datang lihat kami orang tua? Kadang-kadang kita jawab mereka bilang, papa dan mama dong lahirkan kami, tapi kami juga melahirkan kami pu anak. Jadi bapak dan mama dong perhatikan kami, ya kami perhatikan kami pu anak. Kami tidak mungkin balik ke atas kembali. Saudara, memang ini hal yang rumit, saudara-saudara. Kenapa? Karena memang kita dalam catatan-catatan tertentu kita sulit untuk memperhatikan kembali orang tua. Padahal mungkin mereka sudah sangat lanjut usia. Nanti saya akan bicarain di bagian terakhir. Tuhan Allah berkata bahwa sebagai orang Kristen kita bertanggung jawab pula atas orang tua kita. Dan ini hal penting. Kenapa? Karena keluarga pada hakikatnya adalah hubungan tanggung jawab satu dengan yang lain. Orang tua perhatikan kita. Ada waktu di mana mereka mungkin sudah menjadi sangat tua. Dan kita mesti memperhatikan mereka. Tidak ada satu orang pun yang hidup sendiri. Ada saudara, ada orang tua. Tanggung jawab kita menghormati orang tua sebagai saluran yang dipakai Tuhan Allah untuk memberi kita hidup secara jasmania. Haruslah sesuatu yang tidak boleh berubah. Nah, saudara-saudara, keluarga merupakan kerangka dasar bagi masyarakat yang beradab. Bila Tuhan Allah itu kita hormati, mestinya kita menghormati orang tua juga di dalam keluarga. Saudara-saudara, keluarga adalah bagian kecil dari masyarakat. Keluarga adalah bagian-bagian yang merupakan dasar masyarakat, dan tanpa keluarga masyarakat tidak akan bertahan lama. Saya ingin membawa kita pada contoh-contoh praktis saja. Mari kita mulai. Saudara, ada orang berkata bilang begini. Amin. Betul Pak Pendeta Jeffrey. Orang tua bisa jaga 8 anak, tapi belum tentu 8 anak bisa jaga orang tuanya. Amin. Saya sangat sependapat dengan itu. Saya berefleksi begitu. Kita orang tua urus kita banyak-banyak, tapi kita ketika urus orang tua saja kakak adik bisa bertengkar. Kakak adik bisa baku marah. Kakak adik bisa saling comel. Apalagi kalau sudah tambah dengan ipar-ipar dong. Aduh, luar biasa. Nah, mari kita lihat. Ada orang suka bilang begini. Kamu belum tahu saya pun keluarga. Kamu belum tahu saya pun bapak mama. Saya pun bapak tuh tidak pernah mengerti saya. Saya pun mama tuh tidak pernah. Saya pun bapak tuh beginilah, begitulah, begitulah, beginilah, begitulah, begini. Banyak orang protes ketika kita bilang, hei anak-anak, hormatilah orang tua. Mereka bilang, kamu tidak tahu bapak tuh sifat. Kamu tidak tahu kalau bapak tuh membuat mama tuh sangat-sangat tertindas. Mama tuh hidup dalam tekanan yang terlalu besar buat bapak. Untuk apa kita menghormati gitu? Nah, saudara-saudara, hukum ini ingin menegaskan bahwa tidak ada catatan di situ bahwa karena mereka berbuat baik, maka kita mesti menghormati mereka. Tidak ada catatan. Tidak ada catatan itu. Kita menghormati orang tua bukan karena mereka baik kepada kita. Kita menghormati orang tua karena ini sebuah perintah yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Secara sederhana menghormati orang tua berarti memperlakukan mereka dengan hormat dan tidak ada syarat. Tidak ada syarat yang diberikan bahwa harus memperlakukan orang tua dengan hormat hanya bila mereka melakukan hal-hal yang membuat mereka patut dihargai. Tugas kita hanya satu, menghormati orang tua tanpa syarat, tanpa alasan. Karena Tuhan kita begitu. Seringkali kita diperhadapkan kepada sejumlah anak yang memang dia tidak suka dengan orang tua. Alasannya dari kecil papa meninggalkan kita. Mama tidak mau urus kita. Saudara-saudara, apapun saudara. Saudara kan biasa dengar orang bilang begini. Mantan istri mungkin ada, mantan pacar ada, mantan suami ada, mantan itu ada. Tapi kita tidak pernah punya mantan orang tua. Darah yang mengalir di dalam kita itu darah
Saudara-saudara, mari kita lihat saudara-saudara. Saya ketika bicara tentang orang tua, saya ingat ketika saya punya kakak itu celaka dan mati. Saya bilang kepada saya pembapa, Bapak saya yang kubur. Saya mau kasih tahu Bapak, dalam diri saya itu mengalir Bapak pun darah. Bapak omong apa saya dengar. Tapi 3 jam kemudian dari ini saya akan pimpin ibadah ini. Saya minta Bapak dengar saya. Saya berkhotbah. Di akhir dari khotbah itu saya bilang, saya kira saya pernah cerita ini bagi saudara, tapi biar saya menceritakan kembali. 2 menit terakhir dari khotbah itu saya tujukan khusus untuk saya pembapa. Saya bilang, Pak Menobe, bertahun-tahun dalam kesombongan Pak berkata bahwa Tuhan itu baik. Pak berdoa untuk anak-anak secara diam-diam. Dan Tuhan menjawab doa itu seperti apa yang Pak Menobe mau. Pak buat syukuran bunuh babi 6 ekor ini. Sekarang saya mau tanya Bapak. Kalau Kakak Riki mati dengan cara begini, Tuhan itu masih baik atau tidak? Tuhan itu masih baik atau tidak? Beliau diam, 1 menit beliau diam. Beberapa orang sudah meneteskan air mata, beberapa orang sudah menangis. Mau masuk menit kedua, beliau angkat muka dan bilang, iya, Tuhan itu baik. Khotbah saya akhiri di situ. Waktu sampai di tempat untuk memakamkan, kan harus sebut nama dari kakak, terus bilang, aku memakamkan engkau, dan seterusnya. Saya sudah tidak tahan, saya menangis. Saya tahan, atur begitu rupa supaya harus selesai dulu. Dan setelah selesai itu saya menangis sejadi-jadi. Terus Bapak panggil, Yan di sini. Duduk di Bapak pempangku. Waktu saya duduk di situ terus beliau bilang saya bilang begini. Saya ingat saya pun Bapak. Dia bilang saya begini. Yandi, Riki itu engkau pun kakak kandung. Tapi Riki itu saya pun anak kandung. Saya ulang. Riki itu engkau pun kakak kandung. Tapi Riki itu saya punya anak kandung. Saya peluk Bapak kuat-kuat. Saya tidak bicara apapun. Saya tahu persis. Karena saya punya anak. Bagaimana perasaan satu orang tua terhadap anak. Itu hal yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Itu tidak bisa terputus oleh apapun. Bahkan ketika dia tidak bertanggung jawab sekalipun. Bagaimana? Saya kira ini pertanyaan menarik. Yeni Antonius Sera. Ini pertanyaan yang saya pun Bapak bilang kepada saya. Anak, hukum kelima, hormatilah orang tua. Itu sampai kapan? Apakah mereka masih ada saja atau ketika mereka mati? Terus saya bilang, itu biar mereka mati pun kita mesti hormati. Terus beliau tanya, bagaimana saya sudah tidak ada tapi kamu menghormati saya? Saya jawab kepada beliau begini. Bahwa menghormati orang tua ketika dia tidak ada lagi. 1, lakukanlah hal-hal yang menjadi kerinduannya. Orang tua pun kerinduan itu dia bilang begini. Ingat kamu kakak adik jangan bertengkar ya, jangan bakalai ya. Ingat menikah dengan orang baik-baik. Ingat dia janji, ingat jangan jual rumah tua. Ingat kamu jangan bertengkar. Lakukan itu. Masih terngiang di telinga kita tentang apa yang orang tua rindukan dari kita. Mestinya dengan itu yang kita lakukan. Janji-janjinya, harapan-harapannya kalau kita lakukan. Itu kita telah menyatakan tanda hormat kita. Apa artinya kita buat kuburan yang bagus? Tapi kita tidak menyatakan apa yang mesti kita sikapi tentang kerinduan dari orang tua. Saudara, orang tua membesarkan kita. Mereka terlalu luar biasa. Mereka bisa langsung menjaga kita dalam situasi-situasi yang sulit. Mereka tidak pernah menitipkan kita di mana-mana. Mereka tidak pernah titipkan kita di mana-mana. Mereka tidak pernah berkata sibuk karena kita. Atau kesibukan itu kemudian membuat mereka meninggalkan kita. Tetapi kita yang sukses, kita yang hari ini
yang masih punya orang tua, kita bisa punya alasan sibuk dan meninggalkan mereka. Kita betapa tidak hormat. Kita bisa marah kepada mereka. Kita bisa membalas mereka. Dulu mereka mengajarkan kepada kita supaya jangan potong pembicaraan mereka. Sekarang justru kita marah ketika mereka sementara bicara. Kita akan menjadi tua. Kita mungkin juga sudah orang tua. Kita mungkin tidak menginginkan anak-anak kita melakukan sesuatu yang tidak baik buat kita. Mestinya itu sudah dimulai dengan ketika kita mulai menghormati orang tua kita. Saya ingat saudara-saudara, saya besar di kampung. Hanya ada satu tempat tidur untuk kami kakak adik semua. Tiap-tiap malam, tiap-tiap pagi papa pergi dan lihat kita di situ. Saya tidak tahu bahwa ada satu waktu beliau mungkin lihat dan tidak ada orang di sana. Beliau merindukan kami pulang ke rumah. Tapi masing-masing kami sibuk. Sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kami masing-masing. Lalu apa? Mereka dipaksa untuk mengerti. Mereka dipaksa untuk mengerti. Saya pun Bapak pernah bilang saya, jangan sampai saya doa salah. Doa salah sampai kamu dapat pekerjaan. Dan membuat kamu sangat sibuk begitu rupa. Sehingga kamu tidak pernah berkunjung dan melihat kami. Kita tidak bisa membalas jasa orang tua seperti apapun. Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kita suka menghitung-hitung apa yang kita berikan kepada mereka. Luar biasa sekali. Ada banyak orang tua memendam rasa mereka. Harapan mereka, kerinduan mereka, mereka simpan diam-diam. Mereka mulai takut terhadap anak-anak mereka. Kenapa mereka takut? Bukan saja menjaga anak-anak itu, tetapi anak-anak mulai jahat terhadap mereka. Kata mama saya, enak sekarang Pak Pen, karena ada video call. Yo iya, bisa juga. Tapi saya merasa mengalami. Itu kan paling tidak bisa kasih kurang sedikit. Kerinduan-kerinduan. Tapi memang perjumpaan itu hal yang baik. Saudara-saudara, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Termasuk ketika kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. Bahkan ketika ibu itu melahirkan kita dan kemudian dia sepertinya tidak bertanggung jawab atas kita. Itu bukan sesuatu yang kemudian menjadi alasan untuk kita tidak hormat kepada. Saudara-saudara, kita tidak akan bisa bertahan hidup kalau orang tua tidak menaruh perhatiannya kepada kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Setelah 4 hukum pertama, bicara tentang relasi vertikal antara manusia dengan Tuhan. Di hukum tentang manusia, Salam Pak Pendeta, bagaimana jika orang tua karena ego dan malah tidak hargai anak. Karena ada saat di mana anak mengambil keputusan untuk hidupnya. Oke, dan saya bilang itu. Tetapi ketika masuk hukum kelima bicara tentang manusia, Tuhan mulai dari sesuatu. Yaitu bagaimana orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kemudian dia memperlakukan orang-orang tua yang daripadanya dia hidup. Saudara, tadi saya sudah bilang, ada banyak orang bilang, engkau tidak tahu saya pun papa mama, engkau tidak tahu saya pun orang tua terlalu jahat, terlalu egois, terlalu. Firman ini mengatakan, bukan karena mereka baik makanya engkau harus menghargai mereka. Kita tidak punya syarat selain bilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Cukup. Tidak boleh bilang, aduh mereka terlalu egois. Mereka tidak bisa, kita menghormatkan bagaimana orang yang begini. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan izinkan kita hidup melalui mereka. Di situ ada tanggung jawab. Di situ ada cinta kasih. Di situ ada banyak hal
yang tidak bisa diukur dengan apapun. Kan ini bicara soal kehidupan. Kehidupan yang Tuhan kasih itu mahal sekali. Ya, kira-kira begitu. Saya selalu bilang, melahirkan itu susah. Ibu-ibu lebih tahu, melahirkan itu susah. Kami suami-suami hanya dari luar kok bilang, Tuhan Yesus tolong. Hanya bilang begitu. Tuhan Yesus tolong sambil bayangkan ini anak pemuka sama kisah. Dalam kondisi seperti itu, ibu paksa melahirkan. Ini hidup mati. Mereka harus sampai berlarut-larut malam menggendong kita. Kita ini punya jam tidur, mereka pun jam bangun. Kita pun jam bangun, mereka pun jam tidur. Hampir-hampir mereka tidak pernah tidur gara-gara kita. Mereka mengajarkan kita satu kalimat, satu kata, satu suku kata. Papa, mama. Tapi setelah kita mulai lancar bicara, sepertinya kita jarang bicara dengan mereka. Mereka ajar kita melangkah satu-satu langkah. Waktu kita mulai bisa berjalan, kita cenderung untuk menjauhkan diri dari mereka. Tidak mau jalan dengan mereka. Mereka punya ekspektasi besar buat kita. Harapan mereka besar. Luar biasa sekali. Saya sebenarnya terharu sekali. Kan membayangkan saya punya mama itu melahirkan saya dalam keadaan lumpuh sebelah badan dan dua mata buta. Bisa saya hidup itu. Terlalu luar biasa pekerjaan yang Tuhan buat melalui orang tua. Itu hidup mati. Hei, hormatilah ayahmu dan ibu. Waktu kita pilek, mereka bisa menghisap langsung dari hidung kita. Tidak pernah berpikir corona, jijik atau apapun. Ketika kita BAB, dengan tangannya sendiri mereka langsung menyentuh. Langsung. Tapi sayang ketika mereka sudah tua. Ketika mereka sudah tua, mereka ada di kursi roda, mereka ada di tempat tidur. Justru ketika mereka sakit, kita ternyata bukan anak kandung yang urus. Kita bisa kumpul uang. Ambil anak-anak dari kampung untuk urus orang tua. Kita melakukan itu. Alasan hanya satu, sibuk. Kita tidak ada waktu untuk urus mereka. Tidak ada. Penghormatan tanpa syarat kepada orang tua. Iya betul Ibu Yuyun. Karena mereka mengasihi dan mengurus kita tanpa syarat juga. Itu luar biasa, saudara. Mereka mau melakukan apapun. Kalau hari ini kita bisa membaca, itu karena mereka. Mereka mau tuh. Untuk kita lebih lagi. Untuk kita lebih lagi. Mereka senang ketika kita sudah menikah. Mereka menanti-nantikan cucu mereka. Tapi sayang, ketika kita mulai ada anak, mereka mulai disebut opa oma. Dan waktu mereka disebut opa oma itulah, mereka semakin kesepian. Kadang-kadang kita hanya titip anak-anak saja di mereka. Pulang dari kantor kita telepon, siap adek nanti saya jemput adek. Siap Ketika mereka mau bertahan kita bilang, itu siapa pun anak. Susah betul. Kita betul-betul sepertinya tidak merasa mereka ada lagi di situ. Saudara-saudara, kalimat pendek ini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu luar biasa. Dia hanya mau menarik kita untuk memahami bahwa melalui mereka Tuhan merencanakan kita pun kehidupan. Ya. Seorang anak akan tahu besarnya cinta orang tua ketika dia menjadi orang tua. Amin. Terima kasih Pak Fernando Tumiwa. Mungkin juga kadang-kadang seorang anak akan mengerti orang tuanya. Memahami orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak ada lagi. Makanya tadi saya mulai khotbah saya tanya. Kalau Tuhan izinkan orang tua yang sudah meninggal itu ada barang sedikit dengan ini. Apa yang ingin kita katakan? Atau kalau orang tua kita masih hidup dan kita anggap bahwa pertemuan hari ini, pembicaraan hari ini ada pembicaraan terakhir. Apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka? Orang tua jaga kita, saudara. Tapi
kita sulit hormat kepada mereka. Kita bisa marah. Ada orang yang bawa dia pun orang tua datang di kota karena dia sudah sukses. Mama datang Ketika mama datang, dia taruh mama di kamar kecil satu dekat gudang. Kadang-kadang dia pesan, mama kalau saya pun teman datang, mama jangan keluar karena mama kaki kotor. Mama orang kampung nanti orang bilang apa. Bayangkan. Ini bermasalah sekali. Saya pernah bilang pada saudara, saya ingat satu waktu saya punya mama datang. Orang tua selalu ketika baru sampai mereka tanya, kakak kapan kita pulang ke Soe. Saya bilang, mama, kok ini baru sampai saya ini kenapa mama sudah minta pulang. Mama bilang, jangan kakak babi di rumah siapa yang urus. Saya bilang, mama datang di pendeta Yandi ini anak kandungku, mama bisa banding saya dan babi itu. Terus saya duduk pikir-pikir kenapa sampai mama buru-buru pulang. Padahal datang di buah anak kandung ini. Saya temukan jawabannya. Pertama, rumah itu rumah mereka. Rumah di mana papa mama bergumul untuk membangun rumah itu. Ya mungkin satu dua orang merasa rumah kenapa kok jelek begini nih. Tapi itu mereka berjuang dengan susah payah. Mereka mau ada di mereka punya rumah. Maka biar rumah kita mau 100 kali lipat lebih bagus dari mereka pun. Mereka memilih pulang. Tapi yang kedua, saya paham sekali. Kenapa mama memilih pulang? Karena ketika mama datang ke sini, televisi ada, AC ada, kulkas ada, makanan ada, kendaraan ada, semua ada. Tapi saya tidak ada. Saya sibuk dengan urusan saya. Saya sibuk dengan semua hal. Saya hanya cek, sumakan kau belum? Sumakan ingat nanti anak-anak. Padahal mama butuh saya pun kehadiran. Mama tidak butuh saya pun kekayaan. Mama butuh saya pun kehadiran. Saudara-saudara, mungkin saudara punya nasib dan saudara pernah mengalami sesuatu seperti yang saya alami. Jangan buang-buang waktu. Saya membayangkan kadang-kadang rumah kita buat baik-baik Mau Natal nih banyak yang oke rumah, periksa rumah. Apalagi hujan mulai turun, kita mulai tutup. Tapi tidak banyak dari kita yang cek. Mama pun rumah karmana. Mama pun rumah ada bocor sedikit, kok tidak. Ketika mama mengeluh sedikit. Mama kasih tahu kita, aduh ini rumah ada bocor sedikit. Kita bisa marah. Kita bilang, Tuhan suka begitu. Padahal rumah tidak apa, padahal memang ini menetes. Hati-hati jangan sampai kita kasih keluar kata-kata, kalimat-kalimat yang justru menyatakan kita tidak menghargai, tidak menghormati mereka. Bahkan kita menyepelekan mereka. Saya dalam satu waktu melihat ketika ada seorang bilang kepada bapaknya, Papa ini kerja sekian lama tahun tidak ada satu harta juga. Tidak ada besi satu di sini harus sebagai tanda kerja puluhan tahun. Beliau jawab begini, ya, saya tidak ada apa-apa. Saya punya besi tua itu yang kamu sudah. Kamu semua bisa sekolah dengan baik, kau bisa beli oto, bisa beli semua itu. Karena saya memilih untuk tidak beli besi tua yang lain. Ya, saya kira itu serius. Mohon maaf, malam hari ini saya tidak berkhotbah. Saya seperti hanya berbagi. Kita bercerita, saya sambil membaca apa yang saudara tulis di sini. Nah, yang masih ada anak, peluk-peluk dia, sayang dia, tapi ajar dia untuk hormat orang tua. Dong masih kecil tuh yang kita bisa peluk dorang. Dong mulai SMP itu kita mau peluk dong, angkat bahu begini kan dong. Sama persis kita ketika dulu kita mulai agak besar. Kita marah kalau orang tua tahu kita sebentar dan teman-teman terus mereka panggil kita pulang. Kita marah ketika orang tua tidak ikut apa yang kita mau. Kita bisa banting pintu. Kita tidak mau makan, kita sembunyi, kita kasih banyak sekali reaksi. Sebagai tanda kita tidak suka dengan sikap mereka atas kita. Hati-hatilah supaya kita hati-hatilah supaya kita tidak kemudian menyatakan kita tidak menghormati mereka.
Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bukan karena apa? Itu catatan pendek itu. Bukan karena mereka baik makanya kita hormati. Bukan karena supaya dapat umur panjang dan tanah yang Tuhan berikan makanya kita hormati. Tidak. Sesalah apapun kita terhadap orang tua, mereka selalu bisa menerima. Ya, itu kalimat tuh yang begini Indi. Busuk-busuk pun ingin kita punya anak. Tapi belum tentu ada anak, bukan belum tentu. Tidak banyak anak yang berani bilang, busuk-busuk juga ini kita punya orang tua. Kita nih kadang-kadang baru menikah kok dapat istri sah. Kadang-kadang istri bisa membuat jarak antara kita dengan orang tua. Suami bisa buat kita berjarak dengan kita punya orang tua. Sepertinya ada dia di antara kita dan orang tua. Ingat, masing-masing itu punya ruang hati yang berbeda di sini. Orang tua, istri atau suami, itu punya ruang hati yang beda-beda. Tidak boleh dibandingkan, tidak boleh ditukar, dan tidak boleh biarkan itu kosong. Tidak boleh. Biarlah tiap-tiap kita yang Tuhan sudah izinkan berkenalan ini. Dengan orang tua, dengan istri atau suami. Tidak menutup ruang-ruang itu di mana ruang itu tetap harus ada. Kadang-kadang orang tua kita tuh palese. Orang Kupang bilang palese. Mereka menuntut lebih sedikit dari kita. Sebenarnya mereka menuntut perhatian. Mereka menuntut kehadiran kita. Sama ketika nanti kita tua, kita menuntut pada anak-anak kita. Banyak orang tua yang mengikuti siaran ini. Mereka mungkin lagi sendiri di rumah. Mereka tidak tahu mau buat apa. Mereka betul-betul sendiri. Bukan karena tidak ada anak. Tapi mereka mengalami sebuah kesendirian. Kekosongan. Dan sudah biar mereka dengar firman saja. Mereka duduk berjam-jam. Makanya saya tahu persis kenapa saya bertanggung jawab sekali untuk membawa malam penuh berkat ini. Karena banyak sekali orang tua yang ikut di sini. Malam harusnya mereka tidur. Mereka belum tahu mau buat apa. Dengar radio sudah ikut televisi yang penuh dengan sinetron dan iklan. Mereka mau dengar firman. Karena mereka menyendiri. Karena mereka kesepian. Anak-anak mereka ada tapi asik dengan HP-HP-nya. Anak-anak mereka tidak banyak yang bicara dengan mereka. Mereka mungkin agak kesepian. Anak-anak mereka mungkin sukses dan mereka bangga. Tapi mereka jarang dihubungi. Ya mari-mari kita berbagilah. Berbagi soal menghormati orang tua. Ada berkat memang, tapi bukan karena berkat itu kita hormati orang tua. Memang seharusnya kita menghormati orang tua. Memang seharusnya kita menghormati orang tua. Saudara, ada anak yang sangat sayang kepada orang tua. Saya punya anak nonanya 1 orang. Saya kadang-kadang mau berkata kasar, dia pun tidak bisa. Saya kadang-kadang simpan, saya lihat dia nih kadang-kadang saya, berharap sekali supaya kita bisa terus bersama-sama. Tapi itu sesuatu yang mungkin tidak bisa. Dong akan besar, dorang akan menikah, dong akan kenal orang lain. Dan kadang-kadang dorang akan meninggalkan kita sebagai orang tua. Dan itu menyedihkan. Di satu titik kita bangga. Tapi ada satu titik yang kita kesepian sekali. Kesepian. Kita sedih. Lihat mereka tidur itu kita senang. Jonathan tidur kita peluk-peluk dia, cium dia, bawa asam lagi. Baik, tapi begitu. Yang mengikuti ini kalau dia masih sendiri, dia masih di kos, dia masih sekolah. Ingat ya, orang tua itu bukan karena mereka berkelebihan, tapi mereka mau kita sukses. Pakai kiriman-kiriman yang dia kasih itu untuk segera selesai dan pulang. Untuk membuat dia bahagia. Jangan sesuka hati. Banyak orang beralasan karena orang tua sayang. Dia bisa buat sesuka hati. Ya, Ibu Sinta Marito Pasar Ibu. Memang sedih ini. Orang tua kan kita juga orang tua nah. Kira-kira begitu. Tapi puji Tuhan. Itu berarti hati kita tuh masih ada cinta. Hati kita masih ada perhatian bagi orang tua. Kita masih sulit saja untuk berbagi waktu seperti apa. Atau mengaturnya seperti apa supaya mereka tetap ada. Supaya mereka tetap baik. Kadang-kadang tuh orang tua sakit. Saya ingat saudara-saudara satu waktu ketika Bapak stroke. Bapak menangis. Saya pulang dari Kumau itu saya masih semester akhir sekolah teologi. Sebenarnya sudah terlambat 1 tahun.
Waktu saya pulang begini, Bapak tuh tidak bicara. Dia bawa air mata jatuh saja. Dia bawa air mata jatuh. Saya berpikir lama. Saya duduk di depan kaki, saya diam-diam, saya berpikir lama. Waktu pulang kembali ke Kupang, dalam perjalanan di bis itu saya berpikir, jangan sampai gara-gara saya Papa menangis. Kenapa saya tidak selesai? Pasti beliau dengar orang lain tetangga sebelah punya anak sudah wisuda, kenapa ya Andi belum wisuda? Saya pulang. Sampai Kupang saya kerja skripsi cukup cepat. 3 minggu. Setelah selesai, saya diam-diam sampai urus mau wisuda, saya bawa undangan, saya buang di Papa Pemuka. Papa, siap hadir di saya punya wisuda. Saudara, Tuhan Allah tahu kisah ini. Beliau bangun dan beliau patah tongkat yang beliau pakai. Sembuh. Sembuh. Pada waktu itu beliau stroke. Tidak bisa jalan. Tapi ketika dia tahu saya wisuda, dia patah tongkatnya, dia jalan, dia ikut saya wisuda. Hati yang gembira bagi orang tua itu obat yang manjur bagi mereka. Mungkin gara-gara kita mereka sakit. Mereka banting tulang ketika mereka masih muda karena kita. Tapi ketika mereka sakit, kita jarang memberi perhatian. Mereka habis-habisan karena kita. Mereka susah payah karena kita. Ya, itu hal yang tidak bisa kita hindari. Bahwa kita ada dari mereka. Iya. Tuhan izinkan itu terjadi. Pasti Tuhan ada maksudnya. Hormati ayahmu. Hormati ibumu. Itu baik. Bukan untuk mereka nanti. Tapi untuk kita. Karena kita juga merindukan kita dihormati. Kita disayangi oleh anak-anak kita. Tuhan menolong kita. Ini firman yang saya kira cukup menggugah kita semua. Karena kita hidup dalam relasi keluarga. Bulan Juni ketika saya pulang kampung. Oh iya. Terima kasih Ibu. Iya. Amin. Dia tusuk-tusuk di mata Flora Bani. Tuhan Yesus memberkati kita Kalau ada masih ada orang tua, kalau dia di sekitar, nah pegang Ami di pun tangan, kau berdoa sama-sama dan dia dia senang pasti. Pegang di pun tangan doa. Kalau memang dia sudah tidur besok pagi, coba tolong telepon dia. Kalau suami, kita pun suami lagi soalnya dekat, tidak suka kita pun mama, kasih dia baik-baik. Kalau kita pun istri lagi tidak suka kita pun orang tua, kasih dia baik-baik. Nona, karena orang tua itulah kita ada. Belajar untuk menerima, mendengar itu baik. Orang-orang tua saat ini hanya bisa berbesar hati dengan selalu yakin bahwa segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Amin. Kita berdoa supaya baik. Amin. Sampai Minahasa juga Fernando. Terima kasih banyak buat kita semua. Jangan lupa besok pagi telepon orang tua, bicara dengan mereka sedikit. Kalau boleh di Natal ini kita bersama-sama dengan orang. Siapa tahu Natal tahun depan mereka tidak ada lagi. Panggil mereka datang. ASN kan tidak libur tapi orang tua dong pensiun semua. Dia panggil orang datang sudah. Tidak ada ruginya kalau panggil mereka datang. Biar mereka melihat, mereka menikmati sesuatu bersama-sama dengan kita. Itu penting bagi kita. Mungkin jauh dan saudara berpikir biaya yang seperti apa. Yang penting niat hati baik. Lihat Tuhan buka jalan untuk itu. Untuk satu maksud yang indah Tuhan pasti buka jalan. Jangan mulai berpikir orang tua dari uang. Jangan. Nanti kita tidak pernah kesampaian berjumpa dengan mereka. Karena pikir uang. Dulu ketika mereka melahirkan, kita dong tidak mulai berpikir dari uang. Kalau pikir dari uang, mungkin dong jual habis kita. Marilah kita sama-sama. Ajak suami istri, ketemu orang tua, berdoa bersama dengan mereka. Ya. Amin. Ada banyak orang tua kesepian
Kita mungkin yang paling tahu bagaimana menghibur mereka. Mereka tidak mau kita sakit. Banyak orang tua dulu menulis di diari mereka. Kalau ada anak sakit mereka tulis, Tuhan, kalau Tuhan berkenan jangan anak-anak yang sakit. Biar saya yang sakit. Orang tua memilih mereka yang sakit. Ada banyak orang tua terpaksa menipu. Ketika makanan tinggal sedikit. Dia tahu anak-anak lagi suka makan. Dia tahu anak-anak lapar. Mereka bisa bilang mereka sudah makan. Mereka mau anak-anak yang makan. Semuanya karena cinta itu. Tidak ada salahnya kan? Kalau kita menghormati orang yang mencintai dan mengasihi kita, mengurus dan membesarkan kita. Tidak ada salahnya kan? Apa yang sudah kita buat bagi orang tua? Jangan orang tua mati baru kita berteriak, gue saya belum sempat buat apa-apa buat orang tua. Jangan. Mestinya kita bisa melakukan sesuatu tanpa menghitung, tanpa hitung-hitung. Mari kita belajar. Ini mungkin sebuah kesempatan yang Tuhan mengingatkan saya, mengingatkan kita semua. Selagi masih ada waktu ini, biar kita melakukan sesuatu. Kadang-kadang kita nih sangat bangga dengan begini. Aduh, ini anak nih dia pun muka sama ke dia pun opa. Dia pun sifat ke dia pun opa, nama ke dia pun opa. Tapi kita tidak taruh perhatian di dia pun opa. Kita taruh perhatian di kita pun anak yang muka sama ke dia pun opa. Ya, ini juga penting buat kita. Bapak Ibu semua, hukum ini memang luar biasa. Kita yang percaya kepada Tuhan diarahkan, coba lihat. Yang kelihatan ini kita bisa hargai kok tidak. Yang kelihatan ini kita bisa hormati kok tidak. Yang kelihatan. Orang tua bangga tuh. Anak-anak dong sukses, anak-anak ada di mana? Di Australia, ada di Belanda, di mana? Oh ya, orang tua suka, senang. Tapi sekarang bagaimana kita untuk mereka? Ya, kita selalu banyak alasan apalagi untuk mertua. Kalau orang tua sesulit kita hargai ini, wih, mertua lah itu bisa perang tiap hari. Amin. Terima kasih. Kita mesti ingat mereka, kita mesti sayang mereka. Tidak ada yang bisa lebihkan mereka terlalu. Saya bayangkan kalau mereka minta kembali yang mereka urus kita dari kecil-kecil, saya yakin kita pusing. Pasti kita pusing sudah itu. Nah, karena itu hormatilah ayahmu dan ibu. Kalau mereka tidak ada, pasti pesan-pesan dan janji-janji mereka masih ada di sini. Iya. Amin. Ibu Sinta Merita Pasaribo. Tetap semangat Tidak menangis tidak apa-apa. Yang penting kita penuh cinta kasih pada orang tua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Saya mau kasih kesempatan 10-20 detik. Saudara berdoa bagi orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Orang mungkin sudah tidak ada. Tapi janji-janji dan pesan-pesan mereka, kerinduan mereka pasti saudara tahu. Berdoalah dan lakukanlah. Tanda kita menghormati mereka. Walaupun mereka sudah tidak ada lagi. Silakan tunduk kepala. Angkat hati dan berdoa bagi mereka. Kalau mereka ada di samping kita, pegang kuat-kuat tangan mereka dan berdoa sesuatu. Mungkin mereka tidak perlu dengar, tapi lakukan itu. Tuhan, terima kasih banyak kesempatan kami belajar untuk hormat kepada orang tua. Kalau orang tua kami sudah tidak ada, Tuhan tolong supaya kami dapat melakukan hal-hal yang menjadi kerinduan dan janji-janji mereka buat kami. Kalau orang tua masih ada, Tuhan tolong supaya kami tetap menghormati mereka. Ada waktu untuk mempedulikan mereka. Ada waktu untuk berkomunikasi dengan mereka. Tolong supaya kami tidak egois. Tolong supaya kesibukan bukan menjadi satu-satunya alasan untuk kami tidak mempedulikan mereka. Terima kasih. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjalani semua ini dalam tanggung jawab kami dan dalam kasih kami kepada orang tua.
Tidur kami malam hari ini kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami. Pergumulan kami minta Tuhan turut serta. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Saudara-saudara sudah mengambil bagian di malam yang luar biasa, malam penuh sukacita, malam penuh berkat ini, dan saya kira itu begitu luar biasa buat kita. Semoga saudara-saudara tetap bersukacita dan berbahagia di malam hari ini, atau ketika kita mendengar firman Tuhan ini, saudara-saudara. Tidak ada yang kebetulan di dalam nama Tuhan. Dan itu mari bersama-sama kita mau belajar sesuatu. Dan kalau kita sudah selesai belajar dari itu, kita mau supaya melakukannya dengan baik dalam hidup kita. Terima kasih. Salam hormat buat kita semua. Jangan lupa besok malam kita ketemu hukum ke-6. Hukum ke-5 ini kita sudah menangis. Hukum ke-6 ini mungkin kita baku bunuh ini satu dengan yang lain. Nela Sweet Love, terima kasih. Dortia Domingus, Debbie Setianti, terima kasih. Yuyun Baren, terima kasih. Neti Mairi, Imra Fisari, terima kasih. Yohana Laya, terima kasih. Salam hormat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mama Clemensko, apa kabar di Malang? Marisa Fitup, Flora Bani, terima kasih. Sostenes Bani, Fernando Tumiwa, salam hormat. Tuhan memberkati. Om Tanto Suratman, terima kasih banyak. Besok Karut Lesiangi, apa kabar? Esther Herto, Teruci Fua, Debbie Oematan, Tarigan Grima Uras, selamat malam. Detin, Ida Olbata, terima kasih. Adolf Ambalabi, salam hormat. Indi Marieta, terima kasih. Yaplo Ama dari Ruteng, Tuhan memberkati ya. Eta Ina, terima kasih banyak. Johanna Welmince, Om Tanto Suratun, salam hormat. Yunike Ndun, Novi, terima kasih banyak. Mika Lobe, Gasprina Plugi, Nora Soe dong, kita orang tua dong. Raneta, terima kasih banyak. Selamat malam, salam sehat. Salam sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Di malam yang penuh sukacita, kita belajar firman Tuhan. Salin Tomasui. Oke, tidak apa-apa. Tapi ini semua tersimpan Ibu Cali. Tersimpan di grup teman pendeta Yandi. Tetap bisa diikuti kapanpun. Tersimpan secara permanen. Aci Evi Meni, selamat malam. Terima kasih banyak. Salam hormat, sukacita selalu. Tuhan memberkati. Sudah bersama-sama. Puji nama Tuhan. Jangan lupa besok malam. Erna Anamova, selamat malam. Yuyun Baren, selamat malam. Apa kabar? Salam Om Teddy. Tuhan Yesus baik memberkati semua yang ada di Labuan. Opa Erwin Gansaring, selamat malam. Terima kasih. Salam hormat. Luki Sondak, shalom. Tuhan memberkati kita. Mika Lobe, Wisnen Nokan Kit Oke. Amin. Salam damai sejahtera selalu. Jangan lupa, ini malam ini habis tuh masih banyak belum mau keluar ini. Masih ingat orang tua mangkali ini. Keluar kopi telepon orang tua sudah. Tuhan memberkati kita. Salam, sampai jumpa besok malam. Tuhan memberkati.